Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Apa kabar kalian para penghobi ikan cana? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, sob, digampangkan rezekinya dan terus mengalir perjuangannya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit ikan cana, yaitu cana auranti, terutama yang di belakang gua sini. Kemarin itu si Sena, cana auranti dengan saya 29 cm kurang lebih segitu, itu terkena penyakit, yaitu penyakitnya sisik. Si ikannya itu ngebuka. Kalau ada yang bilang itu sisik nanas, dan ada juga yang bilang itu body root ya. Pengetahuan gue kalau di ikan cana biasanya itu kalau sisik nanas kan ngebuka semuanya ya, sekujur tubuh si ikan sisiknya itu ngebuka. Kalau ini biasa kalau di cana ngebukanya sedikit-sedikit dan nanti si bagian badannya itu membusuk, sob. Bagian sisik si ikannya itu memerah, itu mengakibatkan sangat fatal sekali. Nah pas kemarin si Sena itu pas kejadian itu sangat ngeri-ngeri sedap, sob. Soalnya itu penyakit nggak bisa diremehkan sekali ya, terutama di ikan cana atau ikan hias lainnya. Itu para hobis ikan hias atau ikan cana itu kalau ikannya udah terkena sisik nanas atau body root, itu hal yang sangat mengerikan, soalnya berdampak kematian terhadap si ikan. Kalau sisik nanasnya itu memenuhi tubuhnya semuanya, itu kemungkinan sangat kecil sekali untuk si ikan hidup. Apalagi kalau ikan cana, kalau udah mogok makan, itu PR banget para hobis ikan cana ya. Makanya kualitas air itu harus dijaga, sob. Itu nomor satu ya, kualitas airnya harus dijaga. Dan sekarang ikannya udah sembuh. Akan gue jelaskan penanganannya itu kayak gimana ya, awal penanganan untuk ikan-ikan sakit yang kayak gitu. Nanti akan gue perlihatkan video pas si ikan si Sena ini terkena penyakit apa ya bilangnya, body root atau sisik nanas. Nah dan ini sob, kondisi pas si ikan terkena penyakit itu ya. Ini kan cepat-cepat gue pindahkan di tank yang lama, dipindahkan ke tank yang udah gue siapkan. Itu airnya udah gue endapin dulu. Ini kan masih responnya masih bagus, cuma di bagian perut bagian bawah di sampingnya. Bentar kita akan tunggu dulu. Nah di sebelah sini sob, ini kelihatan di bagian perut bawahnya itu sisiknya itu udah mulai ngebuka. Itu kalau dibiarkan terus itu akan memperluas, akan menyebar ya ke bagian tubuh yang lainnya, dan itu nanti akan warnanya itu akan memerah kayak nanah ya, kayak berdarah. Nanti pembusukan di bagian badannya, sob, itu akan merembet ke penyakit yang lain kayak jamur kapas dan yang lainnya. Itu sangat fatal banget kalau di ikan cana kalau nggak cepet-cepet ditangani. Ini udah kelihatan banget tuh dari bagian bawahnya, perutnya itu udah ngebuka parah, sisiknya itu ngebuka. Cuma alhamdulillah masih terpantau masih sedikit ya. Nah sob, dan ini kita akan perlihatkan dulu kondisi saat ini. Ikan udah alhamdulillah udah sembuh ya, kondisi Sena. Nah kemarin itu minggu kemarin di bagian perut sebelah sini sisiknya itu ngebuka, dan sekarang udah rapet lagi, udah aman, udah terselamatkan untuk ikan kesayangan gue ini. Soalnya ikan kesayangan banget sob untuk si Sena ini ya. Makanya kemarin pas kena penyakit itu, waduh, itu pikiran udah kacau banget. Soalnya yang sudah-sudah itu kalau udah apalagi sisik nanas ke seluruh tubuh, itu kemungkinan si ikan untuk hidup itu sangat kecil banget. Dan ini kondisinya sekarang udah sembuh, ikan udah aktif lagi. Dan kemarin itu si ikan ditaruh di tank ini, ya, dan sekarang ini airnya udah diganti. Sekarang udah aktif lagi sob, ikannya udah aktif lagi. Kalau kemarin itu kebanyakan mojok, itu tanda-tanda kualitas air udah jelek. Biasanya ikan mojok, responnya kurang agresif, dan biasanya kan kalau ikan ini tanpa diajak interaksi kan tuh aktif banget. Kalau kemarin itu kebanyakan mojok, sama si dorsal ekornya itu nguncup parah. Dan buat kalian, cara penanganannya kayak gimana untuk penyakit kayak gitu ya. Hal pertama, dikarenakan adanya penyakit si jamur atau body root ya, atau sisik nanas, itu faktor pertamanya itu biasanya dikarenakan kualitas airnya sudah jelek sob. Itu ya, biasanya kualitas air sudah jelek.
Kemarin aja itu faktornya kayak gitu, kualitas air sangat jelek. Makanya kalau udah kelihatan penyakit kayak gitu, buru-buru kalian harus ganti air. Makanya kemarin juga cara penanganan awalnya ikan dipindahkan dulu ke tank yang di bagian sebelah sini sob, di bawah, dan airnya udah diendapkan dan semua airnya dikuras habis semuanya, sama substrat yang kayak gini sob. Substratnya gua bersihkan sampai bersih, kadang untuk membunuh kayak cacing atau kayak apa ya, kayak lintah itu banyak banget nih kalau musim kayak gini. Itu biasanya gua pakai disiram menggunakan air panas terus dikeringkan lagi untuk si substrat kayak gininya ya. Itu dibersihkan semuanya dan airnya kuras habis. Meskipun ini kemarin gue menggunakan sistem biopom, tetap aja kalau kualitas airnya udah jelek, itu berakibat nanti sarangnya bakteri atau amoniak yang lain ya. Nanti kalau kondisi si ikannya tubuhnya kurang fit, itu akan menyerang sob. Makanya kayak kemarin itu kejadian kayak gitu ke si Sena ini. Dan itu langkah yang pertama, penggantian air sob. Dan air untuk ketinggian air ya, untuk pengisian air tank ini kan biasanya gue mengisi airnya itu full hampir seatas kayak gini. Kalau untuk penyembuhan, untuk penyembuhan si ikan ini gue kasih setengahnya aja dari tinggi tank akuarium ini. Dan ditambah ini gue biasanya kalau untuk penanganan ikan-ikan yang sakit itu menambahkan dari daun ketapang. Gue pakai daun ketapang. Itu bagus banget untuk imun si ikan ya, untuk lebih kebal lagi dari penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, dan kalian bisa juga sob untuk penanganan ikan-ikan yang sakit. Itu kan biasanya kalau ini kan gue substratnya itu dipakai lagi ya. Itu ada plus minusnya juga nih. Kalau substratnya dipakai lagi, biasanya ikan kondisi sakit itu biasanya suka gesek ke pasir dan mengakibatkan biasanya si ikan itu mengelupas. Kalian bisa juga nggak menggunakan substrat ya, cukup air sama daun ketapang. Dan sorry banget itu lato-latonya sangat berisik banget. Sekarang lagi viral lato-lato atau nok-nok ya. Agak sedikit berisik sob, nggak apa-apa ya. Dan itu sob, kalian bisa menggunakan, alangkah baiknya sih nggak menggunakan substrat ya. Yang ditakutkan kalau kalian menggunakan substrat, kondisi si ikan sakit biasanya suka menggesek-gesekkan bagian badannya. Kalau ada substratnya, apalagi substratnya yang gede-gede tuh, yang segede-gede kayak gini nih, yang biasanya di toko-toko ikan banyak kan yang pasir malang yang gede. Itu sangat resikonya sangat gede banget ke bagian sisik si ikan, itu akan mengelupas sob. Jadi lebih baik dipoloskan juga nggak apa-apa ya untuk pengobatan ikan yang terkena body root atau sisik nanas. Dan ini kejadian bukan yang pertama aja, sempat kejadian ke Cana Auranti yang bocil-bocil, dan itu penanganannya gua hampir sama kayak gitu. Dan alhamdulillah ikan-ikannya pada sehat. Contohnya di bagian sebelah sini nih. Ini juga nih sempat nih. Ini sampai si badannya itu membusuk parah. Ntar gua akan nyalakan dulu lampunya ya. Ikan yang bocil ini sob, ini sempat terkena penyakit yang serupa dialami si Sena. Dan untuk penanganannya sama, untuk ikan si bocil ini Cana Auranti itu menggunakan air daun ketapang dengan kondisi air yang baru, bukan yang lama ya. Dan yang ketiga, kalau ikannya masih respon makannya masih bagus, itu angka baiknya kalian push tiap hari pakan menggunakan cacing. Kalau gue pribadi itu kayak gitu sob. Kalau ikan yang sakit, kalau sekiranya ikannya masih mau makan, itu lebih baik di-push tiap hari. Satu hari itu bisa 2 kali menggunakan pakan cacing. PR-nya kalau ikan cana, itu kalau udah mogok makan itu sangat riskan banget. Sangat potensi kematiannya itu sangat gede ya. Kalau ikan cana udah mogok makan. Kalau sekiranya ikan mau makan lahap dengan kondisi airnya
bagus, dan jangan bikin si ikan stres. Itu faktornya. Kalau kalian bikin si ikannya stres, misalkan kalian pindah-pindahkan, misalkan kalian treatment kayak gini nih, untuk pengobatannya baru 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu ikan belum sembuh, kalian pindahkan lagi ke tank yang lain dengan cara pengobatan yang lain, itu malahan lebih bakal berdampak ke si ikan stres dan penyakitnya itu semakin parah. Itu sob, intinya bikin si ikannya senyaman mungkin di tank. Kalau si ikannya masih mau makan, di-push aja setiap hari, kasih makan menggunakan cacing. Dan itu juga si Sena kayak gitu, sama yang Chan Auranti yang bocil yang tadi itu kayak gitu sob, untuk penanganan yang terkena penyakit body root atau sisik nanas ya. Dan alhamdulillah ini dalam waktu 1 minggu lebihan lah, 1 minggu ini ikan udah sehat walafiat. Nah, jadi itu sob, untuk penanganan si ikan si Sena ini ya, pas terkena penyakit body root atau sisik ngebuka kayak sisik nanas. Biasanya kalau sisik nanas itu semuanya, ini masih sedikit, masih bagian perutnya ya. Itu inti buat kalian yang ngerawat ikan cana atau ikan hias lainnya, itu faktor pertamanya itu sob, jaga kualitas air. Soalnya itu penunjang pertama untuk ikan sehat ya. Itu kualitas air harus dijaga, jangan dibiarkan ikan kalau udah gak nyaman, kalau udah geser-geser pasir, itu tandanya ikan udah gak nyaman atau nguncup ya. Kalian harus teliti, harus lihat kondisi ikannya itu kayak gimana. Itu mager, itu banyak faktornya, ikan udah gak nyaman, kualitas airnya udah jelek, ditambah atau biasanya si ikan terkena penyakit jamur atau yang kayak tadi body root. Jadi segitu ya penjelasan hari ini untuk penanganan ikan-ikan cana yang terkena penyakit body root atau sisik nanas. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Silahkan dicoba atau nggak dicoba juga nggak apa-apa ya. Dan alhamdulillah ini ikan, yang penting ikan-ikan yang ada di sini ikannya semua sehat. Dan kuncinya rawat ikannya sebaik mungkin sob, terutama kualitas airnya. Dan mungkin cukup sekian dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.